Selamat selamat malam ya teman-teman semua, Bapak Ibu. Udah lama saya nggak ngisi di acara, Zoom ini ya, kangen juga ngelihat angka 1.000 ini, angka 1K ini, ya. Ramai banget hari ini sampai ngantri-ngantri semua itu, di depan pintu masih ada orang yang mau ngantri kayaknya, ya jadi berebut-rebutan. Oke Bapak Ibu, sekarang malam ini saya hanya ingin bercerita kepada Anda semua tentang mungkin, beberapa hal yang mungkin perlu Anda tahu untuk bisa menjadi landasan Anda dalam menjalankan, aplikasi Fitup ini. Saya percaya di sini mungkin masih ada yang baru, ada juga yang mungkin sudah bergabung berapa lama. Terlepas dari berapa lama pun Anda bergabung, terlepas dari apakah Anda baru atau lama, peringkat berapa pun Anda, pesan ini adalah untuk Anda semua, ya. Karena kita sudah melihat beberapa hari belakangan ini, kita ngelihat, ada banyak acara yang dikeluarkan, dilaksanakan oleh perusahaan, oleh manajemen, termasuk Mister Jack di dalamnya yang memberikan kita update-update terbaru tentang informasi dan lain-lain. Dan mungkin juga ada beberapa video yang juga saya sampaikan kepada teman-teman semua, supaya apa? Supaya kita semua ini kuat dan kita punya sebuah landasan, kita punya sebuah pegangan dalam kita menjalankan aplikasi ini, ya. Kenapa seperti itu? Karena saya percaya banyak orang yang mungkin, dalam kondisi yang mungkin khawatir ngelihat media-media besar yang memberitakan kita gitu ya, memberitakan ya tapi memang ya mau gimana ya, namanya primadona kan begitu, pasti akan diberitakan terus, ya. Kita kan diberitakan di sana sini segala macam, kita banyak sekali diberitakan seperti itu. Tapi teman-teman semua, Bapak Ibu perlu untuk memahami beberapa hal, untuk perlu tahu beberapa hal. Yang pertama, yang paling utama adalah kita bicara soal legalitas. Banyak orang yang meragukan legalitas gitu ya. Banyak orang bilang kita nggak punya izin dan lain-lain. Padahal sebenarnya izin-izin itu ada. Izin-izin itu ada, izin-izin itu sedang beberapa waktu yang lalu memang izin itu ada beberapa yang ditetapkan. Kenapa? Karena begitulah cara kerja dari memang pemerintahan gitu ya. Ketika ada satu bisnis baru yang mungkin mereka tidak yakin seperti apa, langkah teraman yang diambil oleh tindakan yang diambil oleh pemerintah adalah men-suspend dulu, ditangguhkan dulu, ya. Itu mereka nggak salah, kenapa? Karena memang bisnis model kita ini bisnis model yang baru, bisnis model yang sangat unik, bisnis model yang sangat inovatif, yang membuat percepatannya luar biasa. Jadi tentunya karena, kita ibaratkan Fitup ini seperti seperti Covid gitu ya. Satu satu, benda yang tidak diketahui ini maksudnya apa, ini cara penanganannya gimana, kok bisa begini, penularannya cepat sekali dan lain-lain, dan butuh waktu untuk orang memahami dan juga mempelajari. Jadi juga sama, Fitup ini juga sama, ya. Jadi Fitup ini juga satu hal baru dan juga tidak diketahui nih bisnis model seperti apa, tidak paham. Makanya kita perlu melakukan penjelasan, penjelasan, dan penjelasan supaya bisa dipahami dan bisa dimengerti. Nah, tapi kabar baiknya adalah kita sama-sama melihat bahwa ketika beberapa waktu belakangan ini, ada beberapa berita yang mengatakan bahwa kita sudah akan normalisasi dengan catatan bahwa kita akan melakukan beberapa hal. Nah, beberapa hal itu yang dimaksudkan di sana sudah dipenuhi, sudah dibuat bisnis modelnya supaya bisa memenuhi, apa yang diminta oleh negara. Tapi juga tidak mengubah dari bisnis model kita yang, utamanya. Jadi inti utamanya dari bisnis kita tidak berubah, yang berubah hanya technical part-nya aja, teknisnya aja. Contoh, buat Anda yang mungkin awal-awal bergabung di Fitup bulan April tahun lalu, OTP itu didapatkan bukan lewat Telegram, OTP itu didapatkan lewat SMS. Cuma karena berbagai macam trouble, akhirnya dirubahlah lewat Telegram supaya lebih lancar. Nah, itu adalah teknis. Jadi teknisnya bisa berubah, tapi inti utama dari aplikasi Fitup ini tidak berubah. Jadi Anda nggak usah khawatir. Jadi ada jalan tengah yang diambil dan lain-lain, ya. Nah, itulah yang membuat prosesnya ini butuh waktu. Jadi kalau misalkan kemarin saya sempat bilang di video gitu ya, orang bilang bahwa legalitas kita tidak bisa legal gitu ya. YouTube ini selamanya pasti akan ilegal, pasti akan tutup, wes gitu. Menurut saya itu sedikit tidak masuk akal karena mereka orang luar gitu ya. Mereka kan bukan di dalam yang, eee, yang melakukan itu semua gitu. Saya ngelihat dengan mata kepala saya sendiri, ketika manajemen ini berjuang dan bekerja keras untuk menyelesaikan masalah legalitas ini, karena untuk bisa comply dengan hukum-hukum di Indonesia. Ya karena di Indonesia ada banyak yang mungkin hukumnya belum ada, makanya kita perlu menjelaskan supaya bisa ditempatkan dan begitu-begitu deh pokoknya intinya. Saya juga bingung, pokoknya intinya manajemennya lah yang ngurus, saya nggak tahu. Cuma intinya adalah, itu sudah dalam proses pengurusan. Kalau misalkan orang bilang tidak bisa dilegalkan, menurut saya agak sedikit, agak sedikit, eee, nggak masuk akal saya gitu.
Karena kalau saya berpikir secara logika, kalau memang tidak bisa dilegalkan, maka tidak akan ada istilah normalisasi itu nggak akan keluar. Selamanya ilegal aja. Bukan normalisasi dengan syarat A, B, C, D, E, F itu nggak akan keluar. Kecuali kalau memang diurus. Kecuali kalau memang ada penjelasan, kecuali kalau memang ada mediasi dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu semua nggak usah khawatir. Karena semuanya akan baik-baik saja. Cuman mungkin yang dilihat, yang yang dikatakan oleh orang-orang di luar adalah melihat seakan-akan akan tutup gitu ya, seakan-akan. Tapi kan itu dari luar. Saya nggak ngerti kadang-kadang orang tuh gitu kali ya. Karena memang opini itu bebas, beropini itu bebas, jadi ya terserah gitu mau opini apa aja. Cuman ya pada prinsipnya kembali ke kita masing-masing. Ya jadi kita perlu percaya. Orang juga banyak yang menyerang kita katanya nggak ada kantor dan lain sebagainya. Ya. Nah, kabar baiknya adalah kantor itu sudah ada sekarang. Jadi manajemen telah membeli sebuah kantor, dan gedung itu gedung sendiri nih ya. Jadi bukan gedung gedung apa, gedung perkantoran. Jadi udah gedung sendiri di Jakarta yang nantinya akan dipublikasi. Sebenarnya kemarin saya sudah sempat tanya sama manajemen, "Boleh nggak saya publikasi alamatnya?" Kata manajemen katanya, "Jangan dulu, karena masih dalam proses renovasi." Karena kalau misalkan, di-publish, dikasih tahu ke Anda semua, saya yakin VTuber-VTuber ini akan sangat semangat sekali untuk datang meskipun belum selesai direnov. Jadi pasti akan mengganggu proses renovasinya. Nah, kita nggak mau menyajikan kepada Anda yang setengah-setengah. Ya, masa Anda kalau mau makanan maunya masa makanan setengah matang gitu ya. Kan kita maunya kasih makanan yang sudah matang gitu. Jadi ketika sudah selesai, sudah megah, sudah bagus, sudah profesional, sudah keren banget, baru kita akan publikasikan dan akan bisa memberikan kepada Anda semua. Jadi Anda nggak usah khawatir. Ya, jadi, saya akan coba flashback sedikit bercerita kepada Anda semua tentang yang namanya sebuah peluang. Fitup ini adalah sebuah peluang, Fitup ini opportunity. Opportunity yang kita bisa manfaatkan, kalau kita melihat dari sisi yang positif. Tapi Fitup ini juga bisa dilihat dari sisi yang negatif, sehingga persis seperti apa yang dikatakan oleh mungkin para orang-orang di luar sana ya. Mereka yang melihat dari sisi luar, mungkin melihat dari sisi yang luar gitu, jadi mereka tidak tahu. Kalau buat kami yang ada di dalam, Fitup ini bukan hanya memberikan manfaat buat saya dan keluarga saya, tapi juga memberikan manfaat kepada orang-orang banyak. Banyak orang-orang yang terbantu lewat Fitup ini. Saya yakin banyaklah di antara Anda yang sudah merasakan itu. Nah, jadi buat Anda yang sudah merasakan itu, ya kita semua inilah yang perlu menjaga sama-sama. Jadi banyak juga teman-teman kita di luar yang ketakutan, yang mungkin agak panik, agak khawatir. Nah, itu yang perlu kita kuatkan kepada mereka. Ya, jadi kalau kita bicara soal peluang, akhir tahun 2019, awal tahun 2020 awal tahun 2020 itu, saya melihat tentang peluang ini, tentang peluang Fitup. Pada saat itu namanya aja belum ada, masih hanya konsepnya aja. Dan pada saat itu kami diceritakan, saya gitu ya, diceritakan tentang konsepnya dan lain-lain, saya berpikir, konsep ini menarik juga ya gitu ya. Tapi dilihat-lihat kok unik, kok aneh gitu. Tapi pada saat itu saya berpikir, sebuah peluang, kalau misalkan hanya lebih baik daripada orang dia peluang-peluang yang di luar, maka nggak akan terlalu hasilnya akan biasa-biasa aja. Tapi menurut saya Fitup ini bukan hanya lebih baik, tapi Fitup ini berbeda. Nah, berbeda inilah yang membuat Fitup ini begitu digemari oleh banyak orang. Karena konsepnya itu beda, berbeda dari biasanya. Nah, karena beda ini juga, makanya kita sulit untuk menjelaskan ke, pihak gitu ya. Makanya banyak pihak yang melihat dari sisi yang salah. Ya, jadi ini adalah konsep bisnis yang berbeda. Ini yang namanya sebuah peluang. Peluang itu adalah sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda, gitu, ya. Nah, peluang itu mirip kayak matahari, pagi gitu ya. Karena matahari terbit gitu, ketika matahari terbit itu, kalau Anda menunggu terlalu lama, maka dia akan hilang, ya. Peluang itu seperti itu. Jadi, peluang itu datang, dan kalau misalkan Anda tidak ambil action segera, maka peluang itu akan hilang. Beberapa bulan yang lalu, ketika awal pertama kali saya merintis aplikasi Fitup ini, saya bercerita dengan banyak orang. Ada banyak orang yang bilang bahwa ini nggak masuk akal. Ada orang yang banyak bilang bahwa, "Oh ya udah, oh oke oke," tapi nggak di-follow up gitu ya, maksudnya nggak dikerjakan. Mereka hanya ngelihat sebelah mata. Tapi, saya yakin dan percaya orang-orang yang melihat setengah mata dan sebelah mata pada saat itu, sekarang melihat betapa luar biasanya Fitup. Saya yakin mereka semua pasti akan, ya dalam tanda kutip, pasti akan gigit jari lah, ya. Nah itulah yang namanya peluang, ya. Peluang itu kalau misalnya udah kelewatan baru diseselin kan gitu ya. Penyesalannya itu selalu di belakang gitu. Nah, begitu juga dengan kita dengan kondisi sekarang. Nah sekarang ini Fitup masih peluang nggak? Oh jelas Pak, Fitup ini masih sangat peluang besar sekali. Kenapa? Karena Fitup ini baru fase pertama. Masih ada fase kedua, masih ada fase ketiga, dan masih ada fase-fase berikutnya yang masih bisa dibangun dan peluang-peluang yang baru yang akan terus bermunculan.
Mungkin banyak orang yang berpikir, "Ah, VTube mah sudah habis. Peluangnya sudah habis tuh, cuma orang-orang yang diamond-diamond aja tuh yang bisa menikmati, saya nggak bisa." Oh, tunggu dulu sebentar. Karena VTube ini hanya pintu gerbangnya. VTube ini cuma fase 1. Nah, sekarang pertanyaannya adalah siapa yang akan menang di fase kedua? Apakah Anda atau mungkin apakah orang-orang lain? Orang-orang yang percaya di awal, nah di situ mereka mendapatkan perubahan kehidupan yang luar biasa. Di fase kedua itu beda cerita lagi. Karena buat siapa yang percaya, di kondisi seperti sekarang buat siapa yang percaya, maka mereka akan menang juga di fase kedua. Nah, pertanyaannya Anda mau ikut menang bersama kami atau Anda mau nyinyir di luar untuk melihat kami? Pilihan ada di tangan kita masing. Cuman yang pasti saya berharap bahwa kita semua mengambil keputusan yang tepat. Karena banyak teman-teman saya yang dulunya menganggap sebelah mata, akhirnya bergabung juga, itu juga banyak, ya. Jadi saya yakin juga teman-teman Anda banyak lah yang seperti itu. Jadi juga kita perlu memahami itu, ya, bahwa peluang ini ada di depan mata kita. Jangan sampai kita buang peluang ini hanya karena apa kata orang, ya. Karena kata orang bisa membunuh masa depan kita. Jangan sampai ada kata-kata orang yang membunuh masa depanmu. Itu yang selalu saya pegang. Jadi saya tidak pernah mau berpikir apa kata orang, karena kata orang, orang itu hanya manusia biasa. Ya, kecuali kalau tiba-tiba yang di atas berbisik sama saya langsung gitu ya, itu beda cerita gitu ya. Tapi kalau misalkan masih manusia yang kasih tahu, saya masih berpikir dulu apakah masuk akal atau enggak, make sense atau enggak. Apakah informasi yang diberikan betul atau tidak? Apakah informasi yang diberikan itu hanya benar murni untuk sekedar omong aja, ngomong dipikirin dulu atau enggak, atau jangan-jangan ada pesan sponsor di belakangnya. Atau jangan-jangan pesan sponsornya adalah VTube ini begini, begitu, begini, begitu. Nah, ayo ikut sama saya ke sini. Nah, kalau menurut saya itu opini depannya itu nggak masuk akal, nggak relevan gitu. Karena ada pesan sponsor di belakangnya. Ya, jadi pengen diajak ke tempat lain gitu. Ya kalau pengen diajak ke tempat lain ya nggak usah jelek-jelekin juga nggak apa-apa kali. Itu kan pilihan masing, nggak usah sampai begitu juga gitu. Ya jadi Eee, pada prinsipnya seperti itu. Ya, jadi juga, kita perlu paham, saya juga paham bahwa banyak juga VTuber-VTuber itu yang merasa ketakutan dan khawatir. Meskipun ada juga yang tambah semangat gitu ya. Saya selalu percaya di balik sebuah masalah selalu ada sebuah peluang. Dan di balik peluang ada uang kan gitu, ya. Jadi buat buat Anda yang mungkin melihat bahwa masalah ini hanya sebuah masalah, maka Anda akan kalah dengan orang-orang yang melihat peluang di balik sebuah masalah. Saya ambil sebuah contoh. Pada, eee, pada saat krisis moneter tahun 1998, begitu banyak bisnis yang hancur, hancur lebur. Tapi setelah krisis itu lewat, itu berapa banyak orang-orang yang panen raya gila-gilaan, ya. Karena di balik sebuah masalah selalu ada sebuah peluang. Sebagai contoh juga yang kedua, di kondisi pandemi seperti sekarang, beberapa banyak bisnis yang berjatuhan, bertumbangan di mana-mana. Usaha-usaha pada bangkrut di mana-mana. Tapi di saat yang bersamaan, ada begitu banyak usaha yang juga naik dan panen raya. Seperti contoh, TikTok itu meningkat luar biasa ketika pandemi. Transaksi secara e-commerce naik meningkat secara gila-gilaan. Semua yang berbau dengan digital itu naik. Jadi di balik sebuah masalah selalu ada peluangnya. Cuman pertanyaannya adalah Anda ambil atau enggak peluang itu? Anda grab atau enggak peluang itu? Nah, itu yang tergantung dari pilihan kita masing-masing. Saya juga kenal banyak sekali orang yang selalu kerjaannya mengeluh. Susah sekarang cari duit. Sekarang susah. Ini dikit-dikit tutup, ini PSBB, PS ini, PS itu, gitulah intinya. Selalu kerjaannya mengeluh. Tapi juga ada sisi lain yang orang-orang yang, wah ini masalahnya begini, oke gimana solusinya? Gimana cara kita carinya? Gimana cara kita berbalik? Gimana caranya kita menang melawan kondisi seperti sekarang? Nah pertanyaan saya buat Anda, kira-kira siapa yang akan menang? Apakah orang yang mencari solusi atau orang yang mengeluhkan masalah? Karena orang yang mencari solusi, itu mencari sebuah peluang. Orang yang mengeluhkan masalah, itu mencari masalah. Jadi tentunya kalau Anda carinya masalah, Anda akan dapatnya masalah. Nah, jadi itu yang mungkin bisa saya sampaikan kepada Anda, bahwa Anda perlu mencari peluangnya ketika sekarang, ya. Pada beberapa bulan yang lalu orang-orang, eee, banyak juga yang mention kepada saya gitu ya, bahwa mereka takut dan khawatir gitu, bagaimana dengan masa depan VTube dan lain-lain. Nah, saya pengen pesankan kepada Anda bahwa kita semua perlu menjaga pikiran kita, ya. Jangan sampai ada orang lain yang membuang sampah di pikiran kita. Jangan sampai ada orang yang mengotori impian kita. Jangan sampai ada orang yang berusaha untuk membunuh impianmu. Kenapa? Karena keluargamu itu tergantung dari kamu. Karena orang-orang yang Anda cintai itu tergantung dari Anda. Mereka menunggu Anda untuk bisa berhasil. Jangan sampai kata-kata orang lain yang tidak bertanggung jawab itu
yang merusak semuanya itu. Jangan sampai Anda menghilangkan harapan Anda hanya karena perkataannya orang lain. Jadi Anda perlu punya keyakinan di dalam diri Anda sendiri. Bukti sudah ada. Nyata, kelihatan sekali. Progresnya ada, semuanya kelihatan. Jangan kita melihat, mendengar apa kata orang lain. Lebih baik kita fokus, lebih baik kita melihat ke depan, lebih baik kita fokus dengan tujuan kita. Ya, tapi saya ingin membahas beberapa ketakutan-ketakutan itu. Ya, ada beberapa orang, banyak juga orang yang menghubungi saya yang takut katanya soal cloning. Ya, cloning ini banyak yang ketakutan. Katanya, "Pak, ini saya boleh gimana ya, Pak? Ini saya mainkan akun untuk keluarga saya. Saya ini ada orang tua saya, ada ayah saya. Ini gimana ya, Pak? Katanya nggak boleh Pak main di satu handphone. Katanya ada yang boleh cuma 4 akun Pak di dalam satu handphone. Katanya begini begitu." Nah, ini saya pengen coba jelasin kepada Anda supaya Anda bisa paham. Apa sih yang dimaksudkan dengan cloning itu? Cloning itu sebenarnya sangat simpel dan sederhana. Saya pernah ngelihat banyak orang yang melakukan cloning. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Dia punya handphone banyak, lalu robot yang mainin. Itu nonton sendiri, gerak sendiri semua. Nah, sekarang saya tanya sama Anda, kalau kayak gitu, kira-kira boleh atau tidak boleh? Nah, saya nggak usah jawab ya, jadi pasti semua orang tahu gitu. Itu udah pasti namanya cheat gitu kan ya. Jadi kan di handphone berjejer gitu. Ada juga handphonenya satu, di dalamnya ada aplikasi fitur ratusan, ada yang sampai ribuan. Boleh nggak? Ya tentu saja nggak boleh dong. Itu nggak usah dibahas lagi. Tapi kalau misalkan ada orang yang mengatakan, "Pak, ini Pak, saya ada, orang tua saya sudah tua, dia nggak paham caranya main VTube gimana, boro-boro main VTube. Bisa WA aja udah bagus, ya. Bisa foto di WA aja udah bagus, kadang-kadang aja mau video call dia tempelin ke telepon kok, ya. Mau video call dia tempelin handphonenya ke kuping, kan gitu. Nah, boleh nggak kalau kayak gitu saya mainkan akunnya? Itu keluarga kamu, ya jelas boleh, nggak usah ditanya lagi gitu, ya. Jadi kalau misalnya mereka nggak bisa, terus Anda bantu untuk lakukan, ya nggak masalah, karena kan Anda pengen kasih juga kepada mereka, kan nggak ada masalah. Karena VTube ini dibuat, itu untuk membantu orang-orang untuk bisa berhasil, untuk memberikan kesempatan yang equal, memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang untuk bisa naik ke jenjang yang lebih tinggi. Ya, di luar sana yang namanya usaha, itu yang punya modal pasti akan menang dan yang nggak punya modal pasti akan kalah selama-lamanya. Di VTube kejadian itu berbeda. Kalau Anda punya uang, mungkin Anda bisa lebih cepat. Tapi kalau misalnya Anda nggak punya uang, Anda juga tetap bisa nyampe ke atas. Bukan berarti yang punya uang pasti menang, belum tentu. Dan yang tidak punya uang pasti kalah, belum tentu. Berapa banyak orang di VTube yang dari latar belakang bukan siapa-siapa akhirnya bisa naik? Banyak sekali, tidak terhitung jumlahnya. Ya. Banyak sekali orang-orang yang startnya dari zero bahkan dari minus, tapi akhirnya bisa naik dan bangkit lewat situ. Berapa banyak? Sangat banyak. Pertanyaannya adalah, Anda mau nggak jadi salah satu dari mereka itu? Kalau Anda mau jadi salah satu dari mereka itu, kita jaga rumah ini sama-sama. Kita jaga kita di VTube ini bersama-sama. Ya. Nah, itu yang soal cloning. Jadi Anda nggak usah khawatir karena banyak sekali yang nanya sama saya seperti itu, ya. Karena banyak sekali berita-berita yang dikasih-kasih segala macam gitu ya. Ada yang bilang ini entar ada do and don'ts-nya, hanya boleh begini, hanya boleh begitu, nanti hilang semua, nanti beserta jaringan-jaringannya hilang semua. Saya bilang, "Wih, enggak, ini berita dari mana ini? Kenapa mereka bisa lebih dulu daripada saya?" gitu. Perasaan saya langsung dapat informasi dari manajemen, kenapa bisa tiba-tiba nggak ada saya nggak dapat info itu, orang lain dapat duluan gitu. Ya tentunya itu kan opini yang ada di pikirannya, mungkin di pikiran segelintir orang, lalu mereka buat kata-kata itu, lalu menyebar itu seakan-akan jadi sebuah kenyataan. Nah, saya pengen pesankan kepada Anda, selama itu bukan pengumuman resmi dari perusahaan, maka itu adalah opini. Fakta itu adalah official announcement, itu fakta. Tapi kalau misalkan chat-chatan, itu banyak, itu opini. Jadi Anda perlu cross check, Anda perlu double confirm lagi dengan leader Anda, betul atau tidak. Saya tidak bilang semuanya salah, tapi saya tidak bilang semuanya benar. Jadi kita perlu pinter-pinter dalam membagi-bagi, karena kita tidak tahu siapa yang mulai pertama. Ini kan kayak surat kaleng berantai gitu loh. Jadi kita nggak tahu siapa yang mulai pertama, cuman tiba-tiba nyampe aja. Nah, jadi kita perlu cek apakah itu betul atau tidak. Jadi teman-teman semua harus pintar, harus smart. Saya yakin Anda semua di sini adalah orang-orang yang cerdas. Anda semua pasti bisa melihat, pasti bisa membaca dari sana, ya. Jadi kita perlu untuk memahami bahwa cloning itu adalah maksudnya itu punya ratusan akun dalam satu handphone. Oh ya jelas itu nggak boleh. Memainkan dengan robot ya itu udah jelas pasti nggak boleh gitu. Karena pakai robot kan. Jadi menggunakan kecerdasan dia di bidang teknologi dengan cara yang salah. Nah, itu kan
kesalahan gitu. Itulah manusia gitu ya. Jadi ya itu udah pasti nggak boleh. Tapi buat Anda yang mungkin cuma mainin keluarga, om, tante, nggak ada masalah, itu mah nggak ada masalah. Itu mah nggak masalah sama sekali karena toh tujuannya adalah untuk membantu mereka. Jadi nggak ada masalah. Oke? Nah, jadi kita juga perlu menjaga VP kita baik-baik. Kenapa? Karena di fase kedua nanti, VP ini akan bisa digunakan gitu. Jadi VP ini akan bisa digunakan untuk belanja. VP ini akan bisa digunakan untuk eee membeli sesuatu gitu ya. Ada juga orang yang nanya sama saya, "Pak, apa boleh Pak kita pakai VP 100%?" Oh ya jelas jawabannya tidak boleh. Karena VP ini karena gini, di Indonesia alat tukar yang resmi dan sah dan satu-satunya adalah rupiah. Tidak boleh ada alat tukar yang lain di Indonesia. Kalau di Amerika ya US dollar, kalau misalkan di Eropa ya euro dan seterusnya. Tapi di Indonesia itu hanya rupiah. Tidak boleh ada mata uang lain. Nah, VP ini sifatnya apa? Sifatnya adalah sebagai diskon. Jadi sebagai potongan harga. Anda senang toh sama diskon? Jadi VP ini akan menjadi diskonnya. Anda bisa mendapatkan barang yang lebih murah, tapi bisa didiskon dengan si VP ini. Nah, nilai VP-nya ini bisa meningkat nih di dalam fase kedua nanti. Jadi Anda bisa belanja dengan barang yang relatif lebih murah. Nah, kalau misalkan Anda sekarang gini, banyak orang yang nanya, "Pak, e-commerce-nya kapan?" Begini begitu. Saya pikir gini ya, yang paling sederhana tuh jangan pikir e-commerce-nya kapan dulu, pertanyaannya Anda punya VP-nya apa enggak? Karena kalau Anda cuma punya VP 10, 5, Anda mau belanja apa? Kan nggak mungkin bisa belanja apa-apa gitu. Jadi itu yang perlu Anda pahami bahwa Anda juga perlu punya VP-nya. Kalau nggak punya VP-nya nggak ada yang bisa dibelanjain, nggak ada gunanya, ya. Jadi itu yang pertama. Jadi Anda perlu menjaga VP Anda baik-baik. Justru sekarang inilah saatnya untuk Anda mendapatkan VP sebanyak-banyaknya. Karena dengan Anda mendapatkan VP sebanyak-banyaknya, nanti Anda bisa mendapatkan barang yang sangat murah gitu loh. Anda bisa dapat barang yang lebih murah, Anda bisa belanja gitu, ya. Nah, itu akan menjadi satu ekosistemnya tersendiri di dalam Fitup sendiri, ya. Itu fase kedua yang nanti akan di-launching. Cuman kalau Anda tanya kepada saya, "Kapan Pak launching-nya?" Nah, kalau soal itu, saya belum bisa jawab tanggalnya secara pasti. Kenapa? Karena kita butuh izin-izinnya dulu dong. Kan kita nggak mau, kemarin udah dibilang nggak ada izin, sekarang kita, kebetulan, dapat akses langsung ke pemerintahan, ya kita tanya aja langsung izin-izinnya gimana segala macam, kita rapihin semua. Supaya ketika jalan udah nggak ada lagi masalah-masalah soal perizinan. Karena kita nggak mau ngurus perizinan, kita niatnya legal, kita niatnya tuh lurus. Kita nggak pengen kok untuk nipu-nipu orang apalah. Orang kita pengennya membantu banyak orang kok. Kita pengennya membantu banyak orang untuk bisa merubah hidupnya, ya. Jadi itu ditunggu aja, tapi sembari menunggu, Anda jangan jangan diam aja gitu. Jadi ketika menunggu ini Anda perlu mendapatkan VP sebanyak-banyaknya. Jangan sampai ketika sudah launching, "Aduh VP-ku kurang." Iya, gimana? Jadi Anda perlu punya VP dulu gitu, baru Anda bisa nanti dipakai di fase kedua nanti, ya. Jadi sebagai penutup Bapak Ibu terakhir, Anda perlu tahu bahwa sebelum Anda bisa sukses, itu Anda harus percaya, karena percaya adalah awal dari kesuksesan. Kalau Nadiem Makarim tidak percaya bahwa Gojek bisa berhasil, maka Gojek tidak akan lahir. Jika dulu, zaman penjajahan dulu, jika, presiden pertama kita, Pak Soekarno gitu ya, ketika dulu Soekarno tidak percaya bahwa Indonesia bisa merdeka, maka kita tidak akan ada hari ini. Jadi semua hal di dunia ini semua dimulai dari percaya dulu. Kalau Anda mau sukses, Anda harus percaya dulu bahwa Anda bisa sukses. Kalau Anda percaya bahwa Anda bisa sukses, maka insya Allah sukses itu akan datang. Jika Anda tidak percaya, itu yang jadi masalah, ya. Anda harus percaya dulu. Dan Anda juga harus percaya kalau misalkan Anda percaya Tuhan itu adil, kalau misalkan saya bisa sampai di posisi saya sekarang, maka Anda juga pasti bisa. Jika Bu Junita bisa nyampe diamond, dengan waktu yang cepat, Anda juga bisa. Jika ada ratusan orang yang sudah membuktikan jadi diamond, maka Anda juga bisa. Karena semua orang sama, makannya sama. Makannya sama-sama nasi, tangannya 2, kupingnya 2, matanya 2, jempolnya juga 2. Sama, nggak ada bedanya. Yang membedakan saya dan Anda adalah mungkin saya mulai duluan. Yang membedakan kami dan Anda adalah mungkin kami bekerja lebih keras dari Anda. Nah, pertanyaannya adalah apakah Anda mau kerja keras atau enggak? Kalau misalkan Anda mau kerja keras, Anda mau berjuang sama kerasnya seperti kami, sama berjuangnya seperti kami, maka saya yakin juga Anda juga bisa ada di posisi seperti kami. Jadi saya ingin mengajak Anda untuk berjuang itu. Punyalah semangat juang itu. Anda perlu ingat, Indonesia dibangun itu dengan hal yang hampir mustahil karena kita melawan penjajah dengan bambu runcing. Lawannya pistol meriam, tapi kita bisa menang lawan bambu runcing. Anda bayangkan. Jadi Anda perlu percaya bahwa negara ini dibentuk dari hal yang dalam tanda kutip kemustahilan. Jadi tidak ada kata mustahil di dunia ini, yang ada adalah Anda yang tidak percaya. Jadi yang pertama yang paling penting adalah Anda harus percaya. Fokus
fokuslah dengan targetmu, fokuslah dengan impianmu. Fokus di sana. Jangan dengerin kata kiri kanan. Karena ada orang bijak yang pernah berkata bahwa kalau Anda fokus, maka tidak akan ada masalah berarti. Ini kalimat ini cukup mengena ke saya ketika pertama kali saya dengar dulu. Karena ketika Anda fokus, maka masalahnya nggak ada. Masalahnya tidak berarti buat Anda. Tapi ketika Anda fokus kepada masalahnya, ketika Anda berpikir masalahnya doang, maka yang Anda dapat adalah masalahnya aja. Jadi apakah Anda mau masalah atau Anda ingin impian menjadi kenyataan? Kalau Anda ingin impianmu jadi kenyataan, maka fokuslah dengan impianmu. Fokuslah dengan tujuanmu. Karena saya yakin dan percaya tahun ini akan jadi tahun panen raya untuk kita semuanya. Tapi pertanyaannya adalah apakah Anda mau ikut panen raya bersama kami atau Anda mau nunggu di luar dan melihat kami panen? Sekian dari saya, selamat malam.